Oke, kita udah on air ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh yang mau on mic juga nggak apa-apa. Alamin wabihi nasta'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman, pada malam hari ini setelah seminggu atau mungkin kurang lebih 2 minggu ya kita kembali dipertemukan dalam kajian rutinan kita, yaitu ngaji di Roblox ya, ngaji di Roblox yang alhamdulillah Allah masih istiqomahkan dari bulan Agustus sampai hari ini kita memasuki bulan November, artinya ada 3 bulan lebih kita berjalan gitu ya teman-teman semua. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang sebelumnya gitu, terkait dengan kiamat. Nah, tapi sebelum itu teman-teman semua, ada yang mau seperti biasa kita absen dulu, boleh yang di TikTok ataupun yang di Roblox ketik ya dari mana asal daerah kalian. Jadi kayak misalnya Tangerang hadir gitu, Bogor hadir, Jakarta hadir, nah kayak gitu boleh ya. Zoom kita absen dulu, absen. Nah, Lombok hadir, Lamongan hadir, Bogor hadir, Semarang hadir, Banjarnegara hadir, Swiss hadir, berlebihan, Samarinda hadir, Semarang hadir, Raya Besi hadir, Medan, Bogor hadir, Cilacap, Majalaya, Kalimantan Selatan hadir, Tangsel hadir, mana lagi? Jember, keren Jember. Mana lagi? Terus Raya Besi hadir, Serang, Karawang, info please. Ada ya, ada Discordnya bisa cek di apa namanya, Kaltim hadir, Lampung hadir Ustaz, Cirebon hadir. Oke, suara jelas kok Kaltim. Baik, kita akan sama-sama masuk ya teman-teman. Kalau karena itu aneh izin buka ya. Ini keren banget nih, banyak banget yang udah hadir. Kita akan sama-sama buka dulu di sini. Kita baca dulu sedikit ya, pembukaan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil baqi musattabil asbab wal arzaqi hayyun 'alim qadirun mawjudu qamat bihi asya wal wujudu summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi ma'al adrabi ma'adini taqwa. Teman-teman, pada malam hari ini sebagaimana biasanya kita akan sama-sama membahas ya, membedah kitab yang pada malam hari ini kita akan menggunakan referensinya adalah At-Ta'liqat wa Tanbihat ala Aqidah As-Safariniyah. Ini sebuah kitab yang sangat-sangat ringan gitu ya teman-teman, untuk bisa dibaca. Melihat udah hampir setengahnya, bentar lagi aneh habis gitu ya, karena aneh baca ini pun berbarengan dengan memberikan kepada kalian gitu, informasi kepada kalian. Jadi alhamdulillah di dalam kitab ini Imam As-Safarini itu ada salah satu imam muktamad dalam kalangan Hanabilah ya. Ini agak sedikit panjang gitu ya, tapi tetap sabar ya Kak Pini, sabar ya, tadi nanya ya. Dalam kitab ini juga tadi ya, Imam As-Safarini ada salah satu ulama yang dia spesifikasinya terkait dengan bidang kiamat. Makanya nanti kita lihat bahwa Imam As-Safarini itu dia punya satu kitab lain namanya Al-Bukhur Az-Zakhirah, itu membahas terkait dengan bagaimana justru kitab-kitab ya ataupun insiden kiamat dijelaskan secara detail ya. Tapi alhamdulillah teman-teman, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Momonosuke jangan mainan perlu kedengeran. Tadi ya kita balik lagi, ada hantu, ada pocong ya, gadget terlalu dekat kayaknya. Nah, tadi kita balik lagi ya, kalau misalnya di pekan yang lalu gitu ya, kita membahas terkait dengan alamat kiamat gitu ya, atau tanda-tanda kiamat. Maka kali ini kita akan membahas terkait dengan peristiwa kiamatnya. Jadi kayak sesudah dari
kehancuran dunia gitu, itu apa yang akan terjadi sesudah itu. Jadi kemarin itu kita membahas terkait dengan Imam Mahdi, kemudian terkait dengan Dajjal, Yajuj dan Majuj gitu ya, dan segala macamnya. Nah nanti kalau misalnya yang pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan hari-hari sesudahnya, yaumul mizan, yaumul hisab, pada mahsyar dan segala macamnya, sampai nanti kita masuk ke dalam surga, ataupun nanti sampai ke pembahasan surga dan neraka. Tapi sebelum itu kita sama-sama akan memulai. Ada suara kok di Roblox juga ya. Sebelum itu kita akan sama-sama buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nih? Nggak ada yang ngetik Bismillah. Kita pakai gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Kita langsung mulai ya. Yuk, gas, berangkat. Pocong, relax, pocong, relax. Stop, berisik banget. Stop, nggak apa-apa, nggak perlu baris. Tuh, jangan pakai coil, berisik. Ya. Itu batu banget guys, tau. Oke. Ya, jangan pakai coil. Pocong, foto dulu, pocong. Asik. Kita foto dulu di sini ya. Aduh, mana? Dah. Kita foto dulu di sini. Ya. Nah. Yang tinggi boleh di belakang ya, Pocong sebelah aku. Nah, cakep. Keren pocong. Yang lain yang tinggi belakang boleh. Ini ke siapa nih? Keren nih skin ya. Nah, yang tinggi nih Bang Ben, boleh belakang ya. Yang rapi. Agak rapetan guys, agak rapetan. Nggak masuk frame. Dari Kak siapa nih? Kak Batagor nggak masuk. Nah, cakep. Ini Kak Hia agak menggeran. Aman. Ya, ini KSN Wawa. Itu ya. Ngadep sini Kak, jangan ngadep belakang. Belakangnya di belakang. Kelihatan kok yang tinggi. Asli dah, ini fotonya dari bawah ke atas. Ya, Kak Sugar nggak kelihatan Kak Sugar. Ini ngalangin siapa nih? Cimio belakangnya Cimio. Astagfirullahaladzim. Ayo. Pocong. Sebelah aku pocong. Oke, keren. Siap, kita foto ya. Itu Kak Opipa, Kaitopi sama ini nggak kelihatan. Abin, Luffy itu nggak kelihatan, guys. Terus Kak Ai, Sojuku itu nggak kelihatan. Kalian terlalu minggir. Lagi. Rapetin lagi. Asli nggak kelihatan. Adalah. Udah pas tahu deh. Ya, 1, 2, 3. Kurang deket 1, 2, 3. Masuk nggak kelihatan? 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, ayo kita lanjut ya. Jangan ada yang pakai coil. Berisik coil. Lagi. Bang Pocong dari mana Bang Pocong? Depan abang ini. Ini kita ke mana dulu ya? Masa langsung mampir? Jangan dulu dah, kita turun dulu. Ajaklah kami ayam si Fajar.
Kalau keluar dulu buat on DC bakal satu server lagi nggak ya? Asalkan nanti ada linknya mah bisa aja. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu. Kalian kalau misalnya mau on mic aja nggak apa-apa ya. Yang live kalau misalnya suaranya kekencangan kasih tahu. Kok muter-muter? Ayo maju terus. Rentat. Berlebihan ente. Luar aja bang sininya bang. Luar. Boleh. Ya wall aja boleh. Kita. Tapi sampai rapat ya. Apa? Yang rapat. Tinggalkan ayat. Ya. Sip. Kami bang, di BA. Udah ada jodohnya belum, Tat? Aduh, anjing timing kok. Ngeliat nanti waktunya aja lah. Gimana? Masih kuliah? Bang mau ikut? Ikut aja. Oh iya, ikutnya di mana ya? Buka profil, ada di profil. Buka aja profil ya. Bang, kiri. Buka di profil. Nah, di sini nih. Kita spot pertama di sini ya. Lagi, maju lagi. Di air terjun aja. Tapi yang enak kelihatannya. Yang view-nya bagus. Sebelah mananya? Anjing! Nah, Ambil bangsat. di sini aja kali ya. Sini. Tapi ini view-nya bagus ya. Kelihatan nggak air terjunnya? Ya anjing. Apa kita di sini aja? Agak sini ya. Dia suren bang. Biar kena matahari. Nah. Dia nafas bang enak anjing suren. Dah. Agak munduran. Gimana ya? Aneh bisa kelihatan terlalu pendek. Nah. Dah. Siapa itu? Suaranya dari jauh manggil. Maldi. Sisa siapa yang belum 20? Davin ya. 17. Ada suara anak kecil. Hah? Kaget ada suara anak kecil. Ayo Tat, sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semua. Kita pada malam hari ini kita akan coba masuk ya ke dalam pembahasan yang nantinya kita akan sama-sama masuk. Ini termasuk materi yang cukup penting ya teman-teman. Karena ini melanjutkan dari pertemuan kita yang sebelumnya. Kalau misalnya sebelumnya kita itu membahas terkait tanda-tanda kiamat ya, maka kali ini kita akan membahas terkait peristiwa kiamat itu sebenarnya seperti apa sih ya. Jadi kita akan mulai dari pasca ya. Kemarin kita udah ngobrolin terkait dengan segala macamnya lah. Nah, kita akan sampai di tahapan bahwa setiap yang berhidup pasti akan meninggal. Kullu nafsin, siapa yang hidup pasti akan meninggal. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, nice banget suaranya Ustaz. Gimana ya caranya reduce noise-nya? Ada yang tahu nggak kalau yang di efek suara? Siapa? Kok ada suara adik kecil? Suaranya biar gak noise gimana? Ada yang tahu nggak? Biar di TikTok biar suaranya nggak noise. Ini emang noise banget. Apa karena terlalu dekat? Apa suara yang sebelahnya kedengaran? Nggak bisa lagi. Nggak apa-apa lah. Kita lanjut ya. Udah tadi suaranya. Oke. Kita akan mulai ya. Soalnya nih hari ini antusias banget ya, udah pada pengen nanya aja. Sabar. Kita bahas dulu tadi terkait dengan bahwa setiap yang hidup pasti akan meninggal. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kalau orang yang dia memiliki sebuah kehidupan di dunia ini, maka dia pasti akan merasakan yang sebagai alam barzakh. Alam barzakh itu nantinya adalah momen ketika seseorang itu dia nanti
Koil siapa nih? Apa? Di DC jelas gak suaranya kecil. Siapa sih ini yang main koin? Stop koil ya. Tertib. Ini belum mulai dari tadi. Ayo. Ini suara sebelah yang lebih kencang sih. Oh seriusan? Kalau kayak gini suaranya kecil ya? Kayak gini kedengeran nggak? Aneh takut terlalu deket gitu loh. Ya. Nah ini jelas. Oke. Kita balik lagi ya. Jadi terkait dengan pada akhirnya kita membahas kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dia akan nanti masuk ke dalam alam barzah. Kemudian nanti akan ada peristiwa-peristiwa lainnya sampai akhirnya setiap orang yang hidup itu dia akan bertemu di satu tempat, yaitu adalah yaumul mahsyar atau kita sebut sebagai hari kiamat. Nah, tapi sebelum kita sampai ke tahapan itu ya, kita akan masuk dulu bahwa bagaimana sih seseorang itu nanti dibangkitkan gitu, al-ba'ats wa nusyur gitu. Bagaimana dia dibangkitkan dan bagaimana nanti dia dikumpulkan gitu. Al-ba'ats artinya dibangkitkan, an-nusyur artinya dikumpulkan. Al-ba'ats wa nusyur artinya wa ikhrajul mauti minal kubur. Jadi di hari kiamat nanti kita akan dibangkitkan itu dari kubur kita itu. Kita akan dibangkitkan dari di mana kita dikuburkan. Nah, maka nanti tangan kita akan ya istilahnya kita kayak menggali keluar dari alam kubur kita untuk kemudian ke padang mahsyar yang kemudian tadi kita sudah bahas sedikit gitu. Nah, kemudian ada ya di sini dijelaskan bahwa kaifiyatul ba'ats gitu, gimana seseorang itu pada akhirnya dihidupkan gitu, ketika di padang mahsyar itu. Maka ada beberapa ulama yang bilang gitu ya, dan sebagaimana di dalam Al-Quran Allah sendiri menjelaskan walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Jadi Allah tuh akan menciptakan seseorang itu sebagaimana mereka pertama kalinya gitu. Jadi Allah tuh akan menemukan melalui tulang ekor terlebih dahulu gitu ya, sebagaimana yang titik pertamanya gitu ya, dan segala macamnya gitu. Nah maka nanti dari situ teman-teman kita akan tahu bahwa tadi ya kita bagi poin bahwa setiap manusia itu pasti akan memiliki sebuah tempat yang sama. Dia akan lahir dari keadaan yang sama, dia akan berada di kondisi primanya yang sama, dengan usianya yang sama, dan dengan keadaan yang penuh inilah nantinya akan membedakan apakah seseorang itu dia itu bukan berdasarkan bentuk fisiknya, bukan berdasarkan bentuk kulitnya, bukan berdasarkan dari tampilannya, tapi Allah akan melihat di hari kiamat itu bagaimana seseorang itu memiliki keimanan dan ketakwaan gitu. Maka itulah yang menjadi indikator pembeda antara seorang muslim sama yang enggak di hari kiamat. Nanti ketika di hari kiamat kita nggak akan pernah tahu mana yang kemudian akan menjadi penolong kita gitu teman-teman semua. Insya Allah kita akan lanjut ya. Nah di pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan umum wal hasyar gitu, atau bagaimana seseorang itu nanti di dalam alam di padang mahsyar gitu ya teman-teman. Di padang mahsyar itu kita lihat gini ya, summa minan nasi man yuhsyaru amanna mutmainan bihisbi amali, bahwa nanti akan ada orang-orang yang ketika di padang mahsyar gitu ya, ketika amalan itu dihitung, amalan itu dihisab teman-teman semua, dia nanti akan menemukan Allahu Akbar, ini biasa banget sih. Dia akan menemukan hanya matiin aja lah ininya ya, suara robotnya biar nggak ada suara yang lain. Stop. Tadi ya kita balik lagi ke poin bahwa teman-teman semua, kalau di hari kiamat itu ya, di padang mahsyar itu kita akan dikumpulkan dengan keadaan yang terbaik kita, dan kita nggak memiliki hal yang membedakan antara satu sama yang lain. Nah kemudian apa yang bisa menjadi indikator antara seseorang yang beriman atau yang enggak gitu. Ini Discord juga sama nih, bersihkan biar nggak ada notifnya. Gimana ya, mute ya, mute. Tadi kita kalau misalnya di padang mahsyar itu kita nanti lihat bahwa
yang membedakan antara tadi ada orang-orang yang dia ketika dicek amalan-amalannya itu dia akan merasa tenang karena dia tahu bahwa selama hidupnya dia melakukan kebaikan, dan nanti dia juga menemukan bahwa ternyata ketika dia melaksanakan keburukan atau kemaksiatan dalam kehidupannya, dia nanti akan merasakan gelisah di dalam di padang mahsyar tersebut. Maka teman-teman semua, aneh ingin menggarisbawahi di kali ini adalah bahwa momentum padang mahsyar itu momentum yang sangat penting, karena disitulah nanti salah satu urutan yang akan membawa kita semua gitu ya, terkhusus teman-teman semua untuk teman-teman nanti bisa mempelajari gitu bahwa ketika sudah sampai di hari kiamat tidak akan ada penolong lain gitu, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita, karena hari kiamat itu adalah hari yang final, hari kita menghitung sudah seberapa banyak gitu amalan kita di dalam dunia. Maka ini harus teman-teman persiapkan, jangan sampai ketika kita masuk ke dalam tahapan hari kiamat kita nggak memiliki persiapan apapun gitu, kita tidak memiliki pengetahuan apapun, kita tidak memiliki bekal apapun untuk sampai kepada hari kiamat. Jadi teman-teman semua, di momen kali ini aneh izin tazkiyatun nafsi atau tazkirah mengingatkan kembali kepada teman-teman semua bahwa hari kiamat itu pasti akan ada gitu ya, pasti akan sampai kita pada tersebut. Maka pertanyaannya adalah bagaimana kita kemudian menyiapkan terkait hal tersebut. Sampai sini teman-teman paham? Paham teman-teman? Boleh ya, tertib. Oke, jadi kita geser ya, kita lanjut nanti. Harusnya kita membahas terkait detail di padang mahsyar. Ini seingat aneh agak jauh ya tempatnya. Cara menghindar dari fitnah dajjal, mana yang nanya? Syafii Mubarak gak bisa masuk ya, tadi udah penuh, tapi ini masih banyak kok yang masuk nih, ngantri kayaknya deh. Mana lagi tadi? Mana yang nanya siapa yang menghindar dari fitnah dajjal? Oh ini Aminoru, ini sebenarnya udah dibahas di pekan lalu Kak. Jadi untuk menghindari dari fitnah dajjal itu kita harus kemudian mana sih orang ini membaca surat Al-Kahfi ya dari 1 sampai 7, karena itu nanti akan membantu kita gitu untuk selamat dari tadi fitnah dajjal. Karena fitnah dajjal itu sebenarnya berat banget gitu, termasuk yang kayak kalau kita nggak hafal dari ayat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 itu yang nanti kemudian akan memudahkan kita untuk ditipu ya, dan bahkan dihasut oleh dajjal untuk masuk ke dalam bagian dari pasukannya. Kemana puncaknya mana? Bukan situ. Itu emang itu puncaknya? Bukan ya? Oh, salah. Ahlan wa sahlan ya, ini ada 18 orang yang bergabung di live. Puncak masih jauh oh puncaknya jauh. Puncaknya jauh banget apa biasa aja? Jauh banget gak? Kalau jauh banget nget jauh nggak dari tangan. Iya sih, kok nggak bisa masuk bang? Coba dicek lagi linknya ada di grup WA ya, saluran WhatsApp. Reload kontol itu 15 menitan, iya nggak apa-apa, deket ke 15 menitan. Kita biasanya main yang sampai 2 jam ini gara kecil. Your connection bisa sempat ngambil data ya. Gimana ya? Kalau misalnya ada yang mau ditanyain sambil jalan ya. Tadi yang nanya pertama siapa ya? Benya. Kak. Nih. Bilangnya kalau ada.
pemerintahan ya. Ini tanggal Inul nih. Sini dulu kali. Kalau di atas ada view lagi. Kayak oke gitu. Awas woi. Dah. Sini. Sini. Oi. Sini. Kiri. Ayo abang pocong selfie. Putar. Ya, ini tungguin. Ya Allah. Ya, 1, 2, 3. Kontol. Ada dia tuh. Dan kelas Alex. Yang lain mana yang lain? Pakai aja bang, pakai skill aja bang. Yang lain masih di bawah. Baris. Ini Bisa selfie pakai. sama pocong nih. Klik kanan. Telat ya. Sorry. Gak tahu. Oh dia bisa ngopi juga. Dia bisa juga. Oh gitu. Nah, ayo, udah penuh nih. Bisa nggak kalian? Yang di bawah masih rame nggak? Yang di bawah masih rame nggak? Aduh, bisa nggak? Pelan cuy. Udah, ya. Itu pada ke atas lah. Sini dulu. Ke danau dulu. Saat kenapa perempuan nanti mana? Nah nih menarik ya. Ini kalian kemarin kemana gitu pembahasan Dajjal ini? Atau kemarin asik banget. Tadi ya kita Anjing 55 doang lu bangsat, gak mati ya. masih nih singgah guys. Iya betul, singgah dulu ya. Wah. First time join tat. Oh pantesan. Jadi gini guys, kalau teman-teman yang baru pertama kali join ya, buat teman-teman yang baru pertama kali ikut, teknis kita di kajian kali ini adalah Ane bisa menyampaikan dulu materinya, kemudian kalau mau nanya gitu ya, nanya bebas, nanti dipersilahkan aja gitu. Masih bisa nggak? Coba aja coba. Nah, ya yang kelewatan tuh Ustaz. Anjing, bening. Tat ya jadi aja dari balik. Entot. Ini balik lagi ya tadi ya. Santai. Jangan bergerak nampaknya. Ya Allah. Berisik banget. Doain ya biar Ane Wall aja dong, aja bang. Males banget sebenarnya. Hah? Wall aja wall sini. Di warnet ini. Mau mana? Itu. Ayo udah nabung sih sebenarnya, ada tinggal berapa ratus ribu lagi. Mana ya? Tapi ya bisa lanjut. Nanti ya pertanyaan tahu ya, ada yang lanjutin dulu. Di mana tadi? Pembahasannya. Bilang balik pengalih Kita pada. akan membahas terkait ini adalah Zunus Syams gitu. Ini sebenarnya kita akan kembali menyebutkan bahwa kita akan membahas salah satu poin penting di dalam peristiwa hari kiamat ataupun di padang mahsyar adalah Zunus Syams atau mendekatnya matahari gitu. Nah, Zunus Syams itu kita akan mengetahui di sini ya. Faqad akhraja Muslim 'anil Miqdadi bin Aswad gitu. Jadi salah satu hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Miqdadi bin Aswad bahwa nanti pada satu hari satu momentum di padang mahsyar itu ya khuzul arqu ila aqibaihi. Jadi itu tadi ya bahwa panasnya matahari itu saking dekatnya matahari yang kemudian kita sering mendengar bahwa itu sampai sejengkal gitu ya di atas kepala kita. Itu nanti akan ada yang dia genangan airnya itu keringat itu sampai semata, ada yang kemudian sampai selutut, ada yang kemudian sampai seluruh badannya gitu, artinya tenggelam karena tadi apa namanya seluruh keringatnya itu ya saking dekatnya matahari. Nah ketika nanti itu ya ketika matahari itu sangat dekat dengan orang-orang yang di padang mahsyar, maka yang bisa menyelamatkan kita gitu ya, menyelamatkan umat muslim pada saat itu adalah 7 golongan, 7 kelompok. Nah kelompok itu apa aja? Kita lihat ini di dalam hadis ya. Wala yaslimu min hadzal qul wasyams illa sab'atul ladzina. Maka tidak akan ada orang yang selamat gitu loh, kecuali 7 orang yang kita sebut
yauma la dhilla illa dhilluhu. Jadi Allah akan menutupi dia gitu ya. Allah akan menutupi dia dengan penutup yang enggak ada penutup lain selain dari yang Allah Subhanahu wa taala berikan gitu. Nah, itu apa? Yang pertama, imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Artinya apa? Kalau dia jadi seorang pemimpin ya, ketika dia menjadi seorang ketua organisasi, dia menjadi seorang ketua perusahaan, dia menjadi seorang presiden, dia menjadi seorang menteri gitu ya, dia menjalani posisi-posisi penting. Dan ketika dia melaksanakan tugasnya yang baik, melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah, maka Allah akan memberikan syafaat supaya dia tidak kepanasan ketika di padang mahsyar nanti. Maka ini yang menjadi tantangan untuk para pemimpin di luar sana. Apakah ucapan yang kemudian ia keluarkan itu selaras gitu dengan apa yang kemudian dia amalkan dengan dirinya? Karena tantangan terbesar dari seorang pendakwah ya, tantangan terbesar dari seorang pemimpin adalah bagaimana ia akan dicoba dengan apa yang ia sampaikan gitu. Termasuk dengan aneh gitu. Aneh pun bukan berarti menyampaikan ini aneh yang paling soleh gitu, paling suci. Godaan untuk aneh melakukan maksiat itu jauh lebih besar gitu ketika aneh menyampaikan apa yang kemudian teman-teman pelajari gitu pada saat momentum kali ini. Karena pada akhirnya seorang pendakwah itu ya teman-teman nanti namanya akan menemukan ya dicoba gitu ya, akan dites gitu dengan apa yang kemudian ia sampaikan. Semoga Allah menjaga aib kita semua dan Allah menjaga kita dari segala macam perbuatan dosa gitu, sehingga nanti kita bisa lihat bahwa di hari kiamat nanti Allah memasukkan kita ke dalam surga. Nah yang pertama itulah tadi imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Dan bukan berarti pemimpin itu bukan berarti dia yang kemudian punya jabatan di organisasi aja ya, tapi siapapun yang kemudian dia itu memiliki tanggung jawab atas sesuatu. Kan kita kemudian tahu ya suatu hadis yang kemudian seorang pemimpin kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi gitu. Setiap pemimpin, setiap manusia adalah pemimpin atas dirinya sendiri. Nah maka di situ teman-teman semua kita akan mengetahui bahwa disitulah kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kemudian kita miliki di dunia ini. Yang pertama tadi imamun adil. Yang kedua adalah wasyabun nasya'atu fi ta'atillah, seorang pemuda yang kemudian dia itu mengabdikan dirinya, mengabdikan hidupnya untuk taat kepada Allah SWT. Dia nanti memperbanyak amalan soleh, dia memperbanyak zikir kepada Allah, dia memperbanyak hal-hal seperti itu. Maka ketika dia tahu gitu ya, dia kemudian melihat bahwa banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kemudian dia taat kepada Allah dan sebagainya, maka disitulah nanti Allah akan memberikan syafaat di padang mahsyar. Kemudian yang ketiga, rajulun kana qalbuhu mu'alliqun bil masajid. Ini seringnya, ini agak jarang nih hari ini ya. Aneh masuk ke dalam salah satu grup ya. Kemarin aneh ditanya kayak ini kajian di Roblox itu, bukannya Roblox termasuk salah satu platform yang diboikot. Nah maka jawabannya apa? Ya aneh bilang kayak gini, ya memang saya berpendapat sama Ustadz bahwa Roblox adalah satu hal yang kemudian harus kita boikot dengan perusahaannya ataupun orang-orang yang di belakangnya gitu ya. Semua catatan yang itu sangat besar gitu dan nggak bisa kita lupakan. Tapi kemudian kita ngaji Roblox ini, kita jadikan kajian ini itu sebagai wasilah teman-teman. Kita jadikan pahala kemudian kita bisa ikut kajian yang sesungguhnya. Kita ikut kajian yang di masjid, kita ikut di tempat-tempat yang kemudian itu khusus gitu ya. Jadi kita ikut kajian di sekolah ataupun di ya seminar yang kayak gitu di universitas, di kampus. Jadi kajian-kajian yang ada di Roblox ini itu sebenarnya cuma perantara supaya teman-teman bisa ikut di kajian yang sesungguhnya. Nah, jadi tadi ya bahwa orang yang kemudian hatinya terpaut dengan masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat di hari kiamat. Ya, takut ya. Mikrofonnya benar enggak ya? Hampir benar ya. Kemudian kita geser lagi yaitu warajulani tubbani billahi ijtima' alaihi wa tafarraqu alaihi. Jadi ada seseorang yang kemudian dia itu kapingki itu di foto dulu ya, di copy paste dulu, nanti takut tenggelam ininya. Tadi kita balik lagi ya, sampai tadi ya di warajulan itu akibat fillahi ijtima' alaihi wa tafarraqu alaihi. Jadi ada orang yang kemudian dia mencintai seseorang gitu ya. Suara temannya berisik banget. Tadi ya kalau misalnya tadi kita bilang bahwa ada orang-orang yang kemudian dia
mencintai seseorang. Ada seorang laki-laki kemudian mencintai seorang perempuan, kemudian mereka menikah karena Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, maka pisahnya itu ya entah dia meninggal, entah dia mau meninggal cerai, maka itu nanti akan masuk ke dalam tersebut sebagai orang-orang yang diberikan syafaat di hari kiamat nanti. Kemudian kita geser lagi ya teman-teman, kita akan masuk ke dalam warajulun da'athu imra'atun zata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Jadi nanti akan ada gitu ya orang-orang yang kemudian dia itu baik gitu ya, orang-orang yang kemudian laki-laki gitu ya, dia dari kalangan bawah kemudian dia bertemu dengan perempuan dari kalangan atas gitu. Perempuan dari kalangan atas ini kemana? Kemudian perempuan dari kalangan atas ini dia mengajak membuat kemaksiatan kepada orang yang di kalangan bawahnya. Si laki-laki ini kalau kemudian dia pada akhirnya mengetahui ya bahwa nasab keluarga si perempuan itu bagus, si penampilan si perempuan itu bagus, tapi si laki-laki ini menjawab bahwa ini Allah, kalau aku takut kepada Allah gitu ya, maka dia akan masuk ke dalam orang-orang yang dilindungi oleh Allah SWT di hari penuh syafaat tadi. Kemudian kita balik lagi, ini warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu bi yaminihi. Artinya apa? Orang yang kemudian dia infak, tapi dia nggak mau diketahui sama tangan kirinya. Dia infak pakai tangan kanan, tapi tangan kirinya nggak boleh sampai tahu. Begitu juga dia infak dengan tangan kiri, tangan kanan jangan sampai tahu. Maksudnya apa? Artinya adalah orang-orang yang kemudian melaksanakan infak itu tuh bukan niatnya dari dia melakukan sedekah, dia tujuannya bukan untuk pamer atas apa yang ia punya gitu, tapi justru dia melaksanakan kebaikan ini dengan dia memiliki amalan yang kemudian hanya dia yang dia ketahui gitu. Dan dari situ nanti kemudian kita tahu bahwa orang yang memiliki amalan sirri gitu ya, atau amalan tersembunyi itulah yang nanti akan menolong dia di pada masyar bahkan sampai masuk ke dalam surga Allah SWT. Kemudian yang terakhir adalah warajulun zakarallahu khaliyan fafadat ainuhu. Dan terakhir adalah orang-orang yang kemudian ketika berzikir ia sampai bergelimang matanya gitu ya, dia akan bergelimang namanya jadi kesedihan gitu ya. Teman-teman semua ya, alhamdulillah kita hari ini tujuh dari ciri-ciri orangnya. Maka di situ teman-teman harus mengetahui bahwa itu semua dapat kita peroleh ketika kita berada di dunia. Teman-teman bisa jadi ketemu sama kasusnya tadi, entah dia adalah orang yang baik gitu ya, dia orang yang baik macamnya, tapi dia mau ada pada kesehatan, maka kita menolak ini akhwafullah. Nah, maka di situ kita bisa mendapatkan kebaikan. Ya siap. Setelah apa kami udah belum lagi ya, soal tamannya bersih banget. Ya, aneh masih di warnet teman-teman. Insya Allah bulan depan kayaknya deh udah bisa beli komputer. Saya kenal Fadik nggak? Belum. Kata di belakang main bukan main Dota. Kata bang ini siapa ya? Baru dengar berpisah karena Allah dapat syafaat juga. Karena sebenarnya gini, lihat sini, warajulani tuhibba fillahi istima'an alaihi wa tafarraqu alaihi. Artinya apa? Mau dia bergabung, berpisah dengan alasan karena Allah SWT, maka ia akan mendapatkan syafaat. Karena gini, seringkali orang-orang tuh mempersepelekan gitu ya perkara yang kemudian itu terkait dengan talak gitu ya. Itu talak itu dosa paling besar ya. Setan itu paling tertawa kalau ada orang yang kemudian cerai gitu. Ya, kita nggak bilang putus pas pacaran ya, itu beda lah, itu nggak usah kita bahas gitu. Tapi kalau misalnya dia itu talak gitu, aneh belajar di kuliahan gitu ya, nanti itu tuh benar-benar satu tahapan yang sangat-sangat berat gitu loh teman-teman semua. Tadi masih oke. Ya gitu ya. Jadi ya, teman-teman jangan sampai kemudian teman-teman melaksanakan tadi ya, ataupun mendekati hal-hal yang seperti itu ataupun cerai gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berat. Tetap yang di belakang solusi kalau biarin. Berarti pasangan artis yang cerai akhir ini belajar, iya dong, pastilah mereka paling bahagia itu ngeliat kayak gitu. Kita bukan mengetahui mereka ya, kita ya menyayangkan aja gitu kejadian-kejadian seperti itu. Kenapa harus terjadi gitu ya, walaupun memang tantangan ya itulah. Makanya teman-teman jangan sampai nikah itu salah gitu, jangan sampai salah pasangan, salah segala macamnya gitu ya. Teman harus pastikan dulu gitu, kayak apakah dia
suka sama teman, apakah kemudian agamanya itu baik, penampilannya itu baik, apa itu baik, nasab itu baik, apakah sepupu, apakah sepupu segala macam. Kalau laki-laki yang zolim, apakah lebih baik bertahan? Enggak. Kalau laki-laki yang zolim gitu ya, jadi teman-teman harus tahu nanti ada hak dan kewajiban dari suami dan istri. Haknya istri apa, kewajiban istri apa, haknya suami apa, kewajiban suami apa. Dan ketika 4 hal itu sudah terpenuhi, hak dan kewajiban suami istri, maka harusnya berjalan dengan harmoni. Dan kalau ada yang salah gitu ya, maka harus kita konsultasi supaya nanti pernikahan itu bisa kembali berjalan dengan semestinya. Dan kepada siapa kita konsultasi dari masalah keluarga? Ya ke keluarga kita sendiri. Kalau misalnya keluarga sendiri kita nggak bisa, ya kita cari orang kita percaya kayak ustadz gitu. Jujur banyak ya, sabar ya. Tapi kan kalau kesalahan fatal tetap harus dipertahankan, Ustaz. Nah kayak tadi, misalnya case-nya adalah selingkuh gitu ya. Selingkuhnya artinya dalam artian sudah celup lah, bahasanya celup ke orang lain. Nah, itu nggak bisa ditoleransi teman-teman semua. Itu berat banget asli, berat banget. Dan itu kita bisa bawa itu ke tadi ya, perkara tolak. Kalau janda tetap dapat kesempatan masuk surga dari pintu manapun. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini nggak tahu untuk tadi apa terkait pintu manapun itu nggak tahu. Maaf ya teman-teman. Ini sorry banget teman-teman. Aneh nggak tahu, tapi yang aneh tahu adalah janda tetap masuk dalam surga sama dia beriman. Nanti soal akan kita bahas. Pacarannya penghafal Al-Quran, hafalannya 30 juz. Aneh tahu. Aneh nggak tahu harus apa, putusin kah? Alasannya apa? Ya selama teman-teman tahu gitu ya, teman-teman tahu bahwa itu adalah suatu kebaikan gitu tadi ternyata ketika berpasangan itu mendatangkan banyak mudarat gitu dibandingkan maslahatnya, maka ya teman-teman punya alasan banyak gitu, mau cari dalil apa gitu untuk terusin pacaran tuh banyak banget dalilnya. Ya kita bisa lihat Al-Isra, ya kita bisa lihat yang lain gitu ya, yang lainnya banyak deh, banyak alasan yang kemudian teman-teman bisa cari gitu ya. Tapi memang alasan yang terbesar adalah alasan dari teman-teman pribadi, apakah teman-teman mau jadi lebih baik apa enggak. Terus apa kalau orang pacaran itu berarti ada sholat yang salah apa gimana? Oh enggak, beda ya. Memang ada yang bilang bahwa sholat itu pada akhirnya sebagai tiang agama ya, atau fondasinya, karena dia melindungi dari apa? Sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar. Nah, tapi kalau kemudian yang melaksanakan pacaran, maka artinya sholat itu ada yang salah, bisa jadi gitu ya. Jadi ada satu hal seperti itu. Dan memang kemudian harus kita lihat apakah sholat itu sudah berjalan dengan semestinya. Jadi ada ajaran sendiri ya, namanya menemukan perasaan dalam sholat, itu agak sedikit kompleks. Tapi Imam Ghazali pernah membahas terkait bagaimana akhirnya sholat kita itu khusyuk gitu. Apakah hati kita terpaut pada Allah, apakah kita sudah berwudu dengan benar dan segala macam. Itu ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah dan juga Ihya Ulumuddin gitu. Kami ayam nggak usah disebut-sebut, nggak apa-apa ya. Katanya pacaran kan dosa, tapi kok sekarang ya Ustadz bahkan Habib berpacaran bahkan tak keperangan. Aneh nggak tahu ya kalau Ustadz atau Habib, karena gus-gusan pun ya banyak yang melenceng. Gini loh teman-teman, dalam kitab Khoritatul Ulum ya, itu dalam karangan Syekh Shalih Al-Utsaimin gitu ya, itu menjelaskan bahwa ketika seseorang itu mempelajari suatu ilmu, maka alangkah baiknya kemudian dia mengamalkan dari apa yang dia pelajari. Dan ada tahapan-tahapannya. Dia pertama harus niat dulu, ikhlas. Teman-teman hari ini aneh tanya deh, teman-teman belajar di sini gitu ya, belajar di kajian Rolex ini, niatnya beneran gak buat belajar atau buat seru-seruan aja? Coba niat beneran doanya Ustaz, nanti hijau niat seru-seru aja sebenarnya Ustaz, niat beneran, niat belajar. Nah karena ini nanti akan membedakan antara seseorang yang itu bisa dapat ilmunya sama yang enggak. Kenapa dulu ulama itu hebat gitu, hafalannya kuat, bisa nulis banyak kitab, sampai akhirnya karya-karya itu banyak. Itu karena tadi dia memiliki suatu niatun sholih kalau dalam kitab, kalau ada nggak salah ya. Jadi ketika dia sudah niat gitu ya, dari rumah mau berangkat untuk mempelajari ilmu, maka apapun nanti yang disampaikan sama ustaznya, apapun yang disampaikan sama gurunya, itu pasti akan masuk ke dalam diri dia gitu.
Ngerti nggak tuh? Jadi kalau niatnya dari awal udah salah, maka itu akan merusak seluruh metode pembelajaran dia gitu. Maka di situ kemudian kita harus tahu teman-teman, kenapa pada akhirnya ada kasus gus-gus belajar sampai ke apa namanya, ke Mesir. Ternyata di Mesir buat kasus, sampai di Saudi buat kasus gitu. Ya itu karena bisa jadi niat ketika berangkat ke sana salah. Bisa jadi berangkat ke Arab, berangkat ke Mesir itu untuk pamer gitu. Kita balik lagi. Kita jawab pertanyaan yang sedikit ya. Ustaz, ada nggak sih bidadari buat perempuan di surga? Maksudnya bisa kita berdoa bahwa kita nahan diri dari pacaran, tapi kita berharap dia jadi bidadari surga. Terkait dengan doa ya teman-teman, Allah nggak memberikan batasan gitu ya, selama doa-doa yang kita sampaikan itu adalah doa-doa yang baik ya. Karena ini misalnya sebutkan ayat Udu'uni astajib lakum. Allah sendiri bilang bahwa ketika kita berdoa maka Allah pasti akan mengabulkan dari doa-doa kita. Maka Allah nggak menutup kemungkinan, apalagi ketika di surga nanti gitu ya. Dan nikmat terbesar nanti di surga itu bisa jadi bukan bidadari, bukan bidadara gitu, ataupun hal-hal seperti itu. Tapi nikmat terbesar dari seorang muslim di hari kiamat di surga adalah melihat sang pencipta kita, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa hukumnya menjelekkan orang yang membuat kesalahan? Saya mencontoh dari mereka yang gak suka dengan ulah Jule sampai ya konten yang merendahkan Jule. Terus saya berpikir kadang dibilang pihak Jule. Nah, gitu ya. Makanya gini teman-teman. Tadi kita balik ya terkait dengan tadi kita membahas terkait dengan Jule. Ini ada kasus yang sangat-sangat ya Allah sangat-sangat disayangkan. Kita tahu bahwa Jula itu ternyata dari segi hijab gitu ya, dia dari segi fashionnya adalah salah satu kiblat orang-orang yang pengen pakai fashion Islami tapi trendy gitu ya. Nah kemudian ketika kita tahu bahwa seseorang itu berdosa gitu ya, ketika kita tahu bahwa seseorang itu berdosa, apakah itu menjadi tanggung jawab kita untuk kemudian menghindarinya gitu? Nah itu yang kemudian harus digarisbawahi teman-teman. Ada satu hadis ya, teman-teman bisa buka di website Indonesia. Dalam satu hadis yang ada di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, kalau kita tahu aib seseorang, kita tahu dosa seseorang, tapi kemudian kita menyampaikan dosa tersebut di publik, kita menyampaikan aib tersebut di publik, maka Allah akan mencoba kita ataupun akan mengeluarkan aib kita sebagaimana kita mengeluarkan aib tersebut gitu. Maka ini yang bahaya, ini yang seringkali kita tuh lost gitu, bahwa kita tahu bahwa kita ada aib seseorang, kita tahu bahwa ada tadi misalnya kayak dosa seseorang itu, kemudian kita umbar gitu, kita sebarin sana sini gitu, maka Allah akan mencoba memberikan kepada kita kayak tadi, bisa jadi Allah akan membuka aib kita sebagaimana kita membuka aib saudara-saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu aneh nggak membenarkan sama sekali terkait perselingkuhan ya, dosa besar banget karena merusak keluarga itu. Yang di belakang yang biasa dia nggak bisa motor tuh. Ini balik lagi ya. Jatuh anjing. Woi, bantu lama dong. Apaan? Mana lagi? Dosanya harus dirajam ya? Iya, boleh. Dosanya harus dirajam. Tapi itu tergantung. Jadi gini, kita sekarang udah bukan di daulah ya. Udah bukan di negara yang kemudian berkaitan dengan daulah itu Islam ya, kayak negara Islam. Sekarang kita bukan kekhilafahan Abbasiyah, Utsmaniyah ataupun Umayyah gitu. Tapi sekarang kita berada di negara Indonesia yang memakai sistem demokrasi. Maka ketika kita hadir di negara demokrasi, kita akan apply ataupun kita gunakan peraturan-peraturan ada di dalam negara tersebut gitu. Jadi termasuk tadi perselingkuhan, maka kita selesaikan dengan bagaimana KUA menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian boleh ya. Di dunia kan kita makan babi bisa, tapi bukan nggak boleh. Nanti di surga boleh minta babi nggak ada. Kalau misalnya kayak khomer itu di surga ada, tapi kalau babi itu beda lain hal ya, beda pembahasan. Nah nanti ini satu pertanyaan terakhir yang mau nanya aja, nanti kita bahas di atas ya. Kadang Allah udah tutupin aib seseorang tapi dia malah bangga pamerin 30. Itu adalah bodohnya orangnya. Aneh mohon maaf banget aneh mengeluarkan kalimat kayak gitu, karena teman-teman gitu,
ketika Allah itu sudah menutup aib kita, maka itu adalah tanggung jawab kita pribadi untuk menutup tadi perbuatan dosa kita, jangan sampai kita ketahuan sama orang lain. Tapi kemudian kalau dia umbar gitu ya, dia kasih tahu bahwa dia itu semalam mabuk, dia semalam judi, dia semalam habis melakukan zina, ya apa esensinya gitu, apa yang mau dia banggakan teman-teman. Pada akhirnya itu yang nanti akan mendorong dia untuk ya orang akan tahu gitu kena violation. Tadi akhirnya dia menjadi kasus-kasus yang itu pada akhirnya mendorong dia untuk melakukan kemaksiatan lebih jauh gitu. Mereka cuma orang-orang caper yang butuh afirmasi gitu teman-teman. Ya padahal ya kalau kita cari tahu ya Allah sendiri pasti udah menutup aib kita gitu, pasti Allah menutup aib kita gitu. Allah alam bisawab, jangan sampai teman-teman jadi orang-orang yang kemudian berusaha untuk menyebarkan terkait aib-aib saudara kita. Saat izin tadi iya nggak langsung nanya banyak yang selingkuh di Roblox Sat. Itu selingkuh sama pacar sama selingkuh sama suami istri. Kalau misalnya masih pacaran ya teman-teman, aneh ya nggak make sense sih, nggak make sense. Nikah dulu. Siapa sih yang koil stop koil. Stop koil ya. Tapi visit kapan tuh? Tot anak LDK ya? Iya nih anak lembaga daun. Jadi lu pakai etil. Stop koil. Satu. Wah, entot. Aja set dari saya. Tenang, Bang. Oh bisa di kick. Nanti kalau ada yang ketahuan itu kasih tau ya. Aneh admin mau soal sih. Ya admin. Gimana ya cara orang? Kalau PS bisa. Set apakah benar menikahi janda dapat pahala ganda? Wallahu a'lam bishawab. Aneh nggak tahu ya. Aneh nggak tahu itu. Itu berapa? Aneh nggak tahu tadi. Apa? Oh iya boleh. Sabar. Gara-gara bencana itu dikatakan itu Ope, hentot. apakah itu kiamat kita atau nanti lanjutnya tetap menunggu di alam kubur sampai kiamat yang sebenarnya terjadi. Oke, pertanyaan yang bagus banget ya ini. Ini pertanyaan terakhir ya. Apa namanya? Sebelum nanti kita geser ya, karena kita masih banyak banget pembahasannya di jam segini aja. Apa kemudian kalau misalnya ada pemanasan global ataupun banyak orang meninggal gitu ya, ada wabah COVID kemarin, atau let's say kemudian ada satu kasus yang kemudian meninggalkan semua orang gitu ya, apakah itu yang disebut sebagai kiamat? Jawabannya enggak ya teman-teman. Kiamat itu pada akhirnya kita akan mengikuti sebagaimana yang sudah ditulis oleh Al-Quran dan As-Sunnah gitu, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan di hadis Rasulullah SAW. Walaupun Allah kemudian menyampaikan bahwa misalnya nanti akan ada Yajuj Majuj dulu, akan ada Dabah dulu, akan ada Nabi Isa dulu, akan ada Dajjal dulu, maka urutannya seperti itu dan nggak akan berganti gitu loh teman-teman. Dan kalaupun tadi misalnya case adalah pemanasan global, apakah itu bisa seperti itu? Maka jawabannya enggak gitu. Beda. Kiamat yang terjadi gitu ya, yang sebagaimana kita sadar akan terjadi sebagaimana yang kita dengar gitu. Kiamat yang kemudian kita hafal gitu ya, case-case yang seperti itu, maka akan terjadi sebagaimana yang kemudian kita tahu gitu. Set apakah semua muslim itu melihat kiamat atau meninggal dulu baru kiamat? Meninggal dulu ya baru kiamat. Ya sama-sama. Udah, yuk kita naik yuk. Terlalu lama di sini kita. Anjing. Ini ternyata nih pelakunya. Tahu siapa yang main bola ya? Bola berisik ya. Aduh. Panggilin bang. Siapa?
pernah cepuin teman pacaran waktu di madrasah gitu berarti dapat dosa atau pahala Sat? Itu aneh, nggak tahu lagi jawabannya ya gimana ya. Dalam satu sisi kita akui bahwa ya tadi kita membongkar aib kita gitu ya, membongkar aib teman kita bisa jadi itu membantu dia untuk menyelesaikan masalah. Tapi sebenarnya gini ya, bahkan kalau iya ini anak LDK Bang Kentung, tadi kita balik kalau kita kemudian melihat ada satu aib saudara kita ya, maka asalnya sebenarnya adalah ditutup gitu. Mau dia itu sampai pacaran kan, mau dia itu sampai berzina kan, ya tugas kita adalah menjaga aib saudara kita itu jangan sampai kemudian itu bocor keluar. Kedengaran nggak ya tadi yang tanya? SMA masih jauh nggak sih puncak? Di satu ya. Ya di belakang sini Eh. ada ya. Nggak masuk itu. Kenapa nih? Di sini di wall anjing. Mental. Pakai ulti Bang Ali. Pakai X. Ayo. Bisa kasih wall. Batagor, Batagor. Jangan mau Bang Ali. Susahnya yang bapak anda ini. Suara dari mana lagi? Panjang katanya map ini. Oh seriusan panjang banget. Seberapa panjang ini mapnya? Harus pakai coil nggak? Jauh banget Sat. Seriusan. Perlu coil dong. Kita ngejar jam 10 selesai ya teman-teman. Mana sih? Pakai coil. Ini media share-nya nyala ya. In case. Oh ya kalau loncat berisik. Sini lo. Oh jadi. Yuk, naik. Bisa naik gak? Up.
Ayo sini aja. Ini kapal stop kapal. Masih ada orang di bawahnya bang. Apa baca? Doang anjing. Aduh di sini lagi. Kelas. Oh siapa? Kok ada yang nggak ada koil? Seriusan? Kamu nggak ada koil? Pistol dia menang selalu. Kalian bukan nggak ada koil kali, tapi koilnya di dalam tas. Seriusan? Coba di kiri atas ada nggak di tas? Oh seriusan nggak ada? Ayo menang ini. Biar next gampang. Aduh ngetot. Kalau Rosa nggak boleh pacaran di madrasah terus aku minum. Ya boleh. Oke. Ya kalau kayak gitu fine aja sih kak. Cuman tadi sih kalau dari aneh ya pribadi mau dosanya seberat apapun biar Allah yang ngebuka aja gitu. Bukan tugas kita untuk kemudian cepu tadi. Aneh bukan berarti kita membiarkan kezaliman ya. Bukan sama sekali kita mengikhtiarkan dengan yang baik. Contohnya apa? Kita datengin langsung aja orangnya dibandingkan dicepuin ke ustadz gitu. Kita kalau misalnya nggak berani ya udah kita diem aja gitu atau kita kasih kode atau apa gitu. Intinya kita mengusahakan apa namanya yang terbaik gitu untuk teman kita nggak sampai dia aibnya tersebar kemana-mana lah. Jangan sampai ya gosip-gosip itu datangnya dari mulut kita gitu. Kita lanjut lagi ya. Boleh di mute lagi ya kakak yang lain. Gak apa-apa nggak usah minta maaf. Bagus. Kita lanjut lagi ya terkait dengan hadisnya nanti. Nanti kita abisnya so pakai koil ya. Nanti koilnya ada di inventory buat yang di handphone, yang di laptop pasti kelihatan di bawah di angka 4. Kita akan masuk ke dalam pembahasan gini. Sehabis tadi seseorang itu masuk ke dalam padang mahsyar, sehabis seseorang itu kemudian dia masuk ke alam alam mahsyar, padang mahsyar, dia akan dikumpulkan, ada yang kemudian dia kering itu bocor sampai mata kaki sampai lutut dan segala macamnya gitu. Maka apa yang kemudian masuk ke dalam tahapan selanjutnya yaitu adalah al-hisab. Al-hisab itu artinya apa? Al-hisab itu adalah dimana ketika semua amalan itu nanti akan diperhitungkan ya. Semua catatan baik, semua catatan buruk itu nantinya akan dicek oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah melaksanakan amalan kita dengan sempurna? Sudahkah kita menjalankan syariat yang ditetapkan oleh Allah? Atau justru kita malah menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini? Iya boleh join di Discord aja ya. Discord kayaknya lebih jelas. Karena pengertian dari hisab adalah Allahul abdi jadi ketika Allah itu mengambil ataupun memberikan terkait dengan pengetahuan apa namanya pengetahuan kita ya ataupun amal-amal kita gitu, selama ini iya semangat kemudian kita harus lihat di sini pembahasan yang ini ya. Jadi gini, ini ada satu bagian yang penting sekali kemudian untuk kita dengarkan ya, ketika seseorang itu menjalankan apa namanya momen di yaumul hisab ya. Ketika seseorang itu tadi masuk di yaumul hisab, seseorang itu kemudian dicek amalan baik dan amalan buruknya. Seseorang yang beriman ini tidak akan diberikan kaitannya dengan sebelah kanan gitu ya. Karena suspend. Mantap. Ya di kiri gua ngentot. Iya, kena suspend. Santai bang. Kelas kiri lu. Enggak, di depan.
Dia bisa. Orang ada di sini nih. Dari kiri lo. Mau dulu. Lepas. Mau dulu aja. Nggak bisa gua. Stop. Dibawa dulu nih pagerin. Beres lagi dia. Oh, betul ya kita isi. Mandala sini. Kita Dia balik lagi ya. bersenjata. Ini kalau yang di live gimana? Tuh. Pak Shoki mau nanya, apa benar kalau Palestina merdeka kiamat akan semakin dekat? Enggak ada hadisnya, enggak ada dalilnya, itu cuma hoax. Oke? Bahas semangat tentang kiamat. Tadi balik lagi ya, kita ke poin bahwa nanti pada hari Yaumul Hisab itu gini, ada satu cerita yang itu jarang banget untuk kemudian dibahas gitu ya sama ustadz gitu ya. Ketika nanti kita di hari itu ya, kita diberikan kitab kita, kalau kita seorang yang beriman ya, seorang muslim, kemudian kita bisa melewati daripada apa yang ya, kita beramal baik, kita melakukan kebaikan gitu ya, maka kita akan dikasih kitab melalui tangan kanan gitu. Kita menerimanya dengan tangan kanan, nanti akan ditanya gitu di dalam hadis seperti ini, ata'arifu dzanban kadza gitu. Allah akan nanya kayak, kamu tahu gak dosa kamu yang ini? Kamu tahu gak dosa kamu yang ini? Allah jadi cross check gitu, sambil buka catatan baik itu, Allah akan cross check terkait dengan kebaikan dosa-dosa kita gitu yang kita punya. Kalau kemudian kita jawab enak gitu, kalau kita kemudian ngaku gitu ya bahwa ini dosa kita gitu ya, kalau kita ngaku nanti kayak satu hal yang kemudian ini jadi memang itu perbuatan kita lah, perbuatan buruk kita, maka kemudian kita lihat sini, hatta idza qarrahu bi dzunubihi, kemudian kita sampai yakin gitu bahwa ada dosa-dosa kita gitu ya, kita yakin, maka Allah kemudian akan menutupi dari aib-aib kita tadi gitu. Kita bahkan sering ya menyebarkan terkait dengan dosa-dosa kita sering menyebarkan terkait aib-aib saudara-saudara kita, tapi Allah sendiri ketika nanti pada Yaumul Hisab gitu ya, kalau kita seorang yang beriman, Allah sendiri akan bertanya langsung pada kita kayak, apakah ini benar dosa yang kamu lakukan, apakah ini beneran ini kesalahan yang sudah kamu berbuat gitu. Jadi kita jawab dengan segera kayak, ya Allah itu kayak dosa saya malu, saya menyesal melakukan hal tersebut, maka Allah akan menjaga terkait kerahasiaan itu, Allah akan jaga aib-aib itu, Allah akan melindungi kita dan tidak akan mengumumkannya di mana, dan kemudian Allah akan memanggil kita dengan panggilan yang baik gitu. Maka kurang besar cinta apa gitu kepada apa Allah akan kita. Kalau kemudian kita masih menyepelekan bahwa Allah tuh Ghafurur Rahim, Allah tuh yang maha pengampun dan maha penyayang, Allah tuh kasih sayang Allah tuh luar biasa. Bahkan di hari kiamat yang kemudian kita nggak tahu sebenarnya mau minta tolong sama siapa lagi kecuali Allah. Kalau kita di dunia ini menjadi orang yang beriman, maka Allah akan menjadikan kita tadi melindungi aib-aib kita, menyelamatkan kita dari tadi. Kita kan tahu ya, yang kita tahu apa? Ketika di hari kiamat kita akan dipertontonkan seluruh amal kita dan lain-lain. Tapi kalau kita sebagai seorang yang taat, ya walaupun kita berdosa, walaupun kita punya kesalahan, Allah akan mengecek kepada kita kayak, apakah itu dosa kamu? Kalau kemudian kita jawab iya benar ya Allah, itu dosa saya, maka Allah akan menutupi dari dosa-dosa kita dan dia akan menginformasikan kemana-mana. Tapi akan berbeda gitu ya, Allah akan bilang ya, satartuha alaika fid dunya, maka Allah akan menutupinya selama di dunia, wa ana aghfiruha laka yaum, Allah akan mengampuni dan aku akan mengampuni dosa-dosa tersebut di hari ini. Wa yu'ta kitabu hasanati, Allah akan memberikan kitab kebaikan kepadanya. Nah, maka gimana kalau misalnya orang kafir, wa amal kufar kalau munafiqun yunada bihim ala ru'usi khalaqihim, dan kemudian dia akan mengambil kitab-kitabnya dari tangan sebelah kiri, dan kemudian dosa-dosanya, catatan dosa-dosanya, keburukan-keburukannya itu akan disebarkan ke seluruh makhluk yang ada di Yaumul Hisab, yang dia ada di seluruh di padang mahsyar itu akan mendengarkan terkait dengan dosa-dosa dia. Maka kita ini kalau misal kita sering dengarkan kebaikan itu, kita melaksanakan kebaikan, maka Allah akan tutup aib-aib kebaikan tersebut. Tapi kalau hidup kita dipenuhi dengan kemaksiatan, berbuat buruk, maka Allah sendiri yang akan mengumumkan kemaksiatan tersebut di Yaumul Hisab. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjut nanti bagaimana seseorang itu mendapatkan kitab ya. Kayak kalau mendapatkan kitab semua orang udah paham gitu ya, bahwa tatairus suhuf nahwil yamin wa shimal. Kalau seorang yang beriman itu pasti dikasih kitab
HP dari sebelah kanan gitu ya, kita akan menerima kitab catatan kebaikan dari sebelah kanan. Tapi kalau kita beriman, kita akan mengambil dari tangan sebelah kiri gitu. Ada yang bilang tangan sebelah kiri, ada yang bilang ngambilnya dari belakang, kayak gimana ya nek? Coba deh, kayak gini gitu, ambil dari belakang. Allah alam bisa. Ya kita ya bisa deh. Pakai koil ya, pakai koil. Koil ada di inventory. Ustaz ini kajiannya ada apa enggak? Ini lagi kajian kita. Tapi sekarang jalan. Aduh, ngentot, kaget gua anjing. Cinta mami dua orang. Dia ketik, arep ketik. Ya, Kak Pinky semangat Ustaz. Terima kasih ya, itu aneh butuh banget denger itu. Ustaz, link DC di mana? Di dalam saluran WhatsApp ya. Ustaz mau nyimak di sini aja, di live TikTok aja. Enakan di live TikTok. Kak Rin Batagor, saya Diopel lagi anjing. Belum diopel lagi. Jangan dulu. Yang gua. Enggak, beta Tahu ya. Iya. Mending ada CP-nya tat biar enak. Jadi tahu muka Ustaz kalau di TikTok tapi Sabar bang. udah kami tuh. Koilku nggak ada di dalam. Aduh, ngentot. Jaga sini. Ada. Welcome ya semuanya, welcome. Aku anjing, ketahuan gua. Kak Aya ini sering ikut tat, pertanyaan tadi yang belum dijawab. Yang mana Kak? Coba banyak banget chatnya. Kamu sering ikut ya Kak? Kanan. Oi. Kayak familiar karakternya. Iya kan? Keren. Anjing aneh banget suaranya bangsat. Ada yang mana baru? Bang, balik panel bang. Bapak ini jauh banget. Goceng. Yang skin. Mana begini kak? Oh iya. Jalur zipline. Thank you bang Daji. Abang mau aja bang. Jual dulu ya. Ini mah. Ah. Ini belum setengahnya loh, Ustaz. Loh seriusan. Beneran gak sih? Kak Cime, bener gak sih? Ini bang, kita bang. Lalu kok Sabar gue nyari bang penjata. Masuk nih. Masuk C. Itu kan Sumite itu kan kita kejar lah. Kok gak dapet gue senjata anjing? C. Beneran Ustaz. Gagal gue ada nggak? gila, sorry. Aku putus sama pacar aku lama, tapi dia malah neror aku, bahkan keluarga sama teman-teman aku. Terus lanjut kan. Di depan di situ kok. Untuk kanan ya. Kanan. Terus dia Nah, di sini keluar ngentot. sama Kebanyakan pakai skill anjing. Anjing dipatahin di sini semua. apa orang yang kayak gitu bakal dapat teman. Apa udah enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tadi nggak salah gitu ya untuk menjawabnya. Tapi karena tingkis ya. Jadi ketika kita membahas terkait dengan ini ya, kita tahu itu satu hal yang salah gitu ya. Dan kita membahas terkait dengan ya udah dibilang aku awas kenapa tapi tinggal saya urusan dia percaya
ada karma apa enggak itu bukan urusan kita, bukan urusan Kapingkis, bukan urusan Amin, bukan urusan teman yang lain. Karena itu urusannya dengan bagaimana keyakinan dia terhadap kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Satu itu. Kedua, ya kita percaya bahwa Allah ada yang maha sang pemberi balasan gitu. Kita tahu bahwa Allah tuh ya Ghafur, Rahim, Aziz, Jabbar, itu punya banyak nama, teman-teman. Allah punya banyak sekali yang kemudian kalau kita mau cari tahu, ya itu adalah nama-nama yang nanti itu ternyata akan membantu ya, ataupun bahasanya adalah menjelaskan bagaimana keagungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya pada akhirnya tadi ya dia sudah memfitnah keluarga, kemudian sampai menuduh kakaknya sendiri gitu ya, maka nanti bisa jadi ya itu bukan sekedar karena sih. Mana tadi yang bilang lama ini udah nyampe Sumit. Astagfirullahaladzim, seriusan. Oh itu weh, nice. Ambil slipper. Oke. Oh ada. Lanjutin Kapingkis ceritanya. Cari skin. Nah, coba. Ya boleh. Mau begadang bang? Enggak. Mana Bang Najib, Bang Kita jam 10 selalu beres kok. itu. Di kerja oke. Itu ngeselin sih emang kalau kayak itu kurang ajar sih kak Kapingkis. Nggak ada pembenaran apapun dan itu sepenuhnya salah sih kayak gitu. Emang sakit sih kayak gitu. Saya chat teman-teman saya seperti itu buat ngirimin foto itu. Kalau ada ya. Kita nggak bilang bahwa ya kita nggak ngomongin soal karma ya, karena karma itu bukan bahasa yang sedikit Islami. Karma itu kurang Islam. Kita percaya bahwa Allah tuh yang memberikan apa Iya. Tamsu. sakit nih, keluarnya juga sakit. Lu tanda namanya belum? Bang, ya. Nice. Masih Bennett kak? Masih. Udah diambil lagi spike-nya. Di Gila. Oke. Ini buat Kapingkis ya. Karma itu kita nggak percaya bahwa karma itu ada gitu ya. Tapi yang kita harus tahu bahwa Allah telah memberi balasan sebaik-baiknya. Kalau memang kita selama ini sudah berikhtiar untuk kita melakukan hal baik, tapi karena Allah masih memberikan ya tadi cobaan kepada kita, memberikan sedikit apa tadi ya, tantangan pada hidup kita gitu, maka bisa jadi akan ada kebaikan yang akan Allah ingin berikan kepada kita gitu. Khusus bagian kadang kita nggak pernah expect gitu bahwa ya sehabis hujan badai akan datang pelangi gitu. Nah itulah nanti kita mendapatkan kebaikan yang dijanjikan gitu kepada kita. Karena Allah pasti sayang kepada hambanya. Kalau Allah udah sayang sama hambanya pasti akan memberikan yang terbaik gitu. Bisa jadi diberikan ketika di dunia atau bisa jadi diberikannya ketika di akhirat nanti. Kemudian ya sebetulnya dong menyimpan dendam itu kan nggak boleh. Tapi cara legowo itu gimana? Apalagi permasalahan yang berat banget. Nah, kalau kita mau coba legowo terhadap satu masalah, kita harus coba distraksi. Jadi kita lakukan suatu pergeseran gitu ya, antara yang kemudian kita selama ini overthinking kan. Ya misalnya kita takut bahwa selama ini kita menjalani hidup kita gitu, maka kita coba distraksi dengan apa? Kita pergi ke masjid, kita fokus beribadah, kita melakukan hal-hal kebaikan yang lain, sehingga kita nggak punya waktu untuk kemudian memikirkan dari hal-hal yang kita overthinking tersebut. Kemudian
Setelah benar semua manusia nanti akan masuk ke neraka dulu baru ke surga bakal selesai. Oke, kita akan bahas terkait dengan kajiannya ya. Semoga kita bisa selesaiin sekarang. Aduh. Kita tuntasin sekarang. Kontol. Lo banget, masih berak. Depan lu banget. Nice. Sakit. Gila buset TikTok kena suspend. TikTok kena suspend ya. Maaf kalau boleh bias mas. Kita lanjut lagi ya. Gila laku. Tenggorokannya ada kering. Sehabis itu kita akan masuk ke dalam tadi ya pembagian kitab Headset pakai anjing. dan catatan amal itu pasti dalam bentuknya yang nyata gitu teman. Dia pasti akan dalam bentuk fisik gitu. Karena kalau kita percaya bahwa catatan kanan ataupun catatan kiri itu atau kebaikan dan keburukan dalam bentuk yang majas, maka kita sama seperti Mu'tazilah ataupun yang lainnya gitu, Mu'tazilah atau Ahlul Kalam gitu. Karena sebenarnya kitab yang diberikan nama Allah di hari kiamat itu pasti dalam bentuk harfiah buku dan dalam harfiah kertas-kertas. Kemudian kita lihat ada pembahasan juga ada siratul mustaqim. Ini sering banget kalau misalnya kita bahas gitu. Ini ketika tadi kita sudah diberikan, kita kemudian sudah dihisab, kemudian kita sudah melakukan hal yang tadi. Nah, maka kita akan sampai di tahapan terakhir sebelum masuk ke dalam surga dan neraka gitu. Itu adalah jembatan siratul mustaqim menentukan apakah kita akan masuk ke dalam surganya. Tapi kita akan bertanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian kita melakukan amalan-amalan baik, kemudian kita lupa nih masih itu. Kalau kemudian teman-teman masih melakukan amalan baik, gitu, maka itu akan mudah ketika nanti melewati dari siratul mustaqim. Karena lihat kalimatnya seperti apa. Ada minas syiar, dia akan jauh lebih tipis daripada rambut. Wa ahaddu minas saif, dan dia akan lebih tajam daripada pedang. Artinya apa? Itu tipis banget, kayak ya yang sering kali kita dengar adalah satu helai rambut dibagi 7 gitu, saking tipisnya. Maka dari situ kita akan tahu bahwa orang-orang yang melewati itu nih, wa amma kaifiyatul aburi alaihi fa innan nasa yatafawwatuna akizalika tafawatan aziman. Mereka akan melewati itu dengan cobaan-cobaan yang berat tuh, bihasbi a'malihim, tergantung dari apa yang mereka perbuat gitu. Faminhum may yamuru kalam bil basar wa kalbarok karihi katoir gitu. Ada orang yang itu secepat mata memandang gitu, kayak set gitu, secepat kilat. Ada yang dia kayak secepat buruk, ada yang secepat angin, ada yang secepat burung gitu. Tapi akan ada juga orang-orang yang masyian, dia kayak berjalan, maniyah yadhaku zafhan, dia merangkak, maju untuk yukar dasar di surat di jahannam. Ada orang-orang yang kalau dia sudah melakukan banyak kali maksiat, ketika lewat jembatan siratul mustaqim itu bahkan mereka nggak bisa lewat, mereka langsung dilemparin sama malaikat ke dalam neraka. Jadi ketika lewat jembatan itu sok diangkat, langsung dilemparin ke dalam neraka. Terus ada keadaan dengan gitu, kayak kita pasti membahas tentang satu hal yang mustahil gitu. Emangnya ada sesuatu yang setipis rambut itu lebih tipis dari rambut dan lebih tipis dari pedang gitu ya? Gimana kita kemudian bisa lewatin jadi hal tersebut? Maka jawabannya tidak ada yang mustahil ketika sidang membahas terkait dengan keesaan Allah SWT di dalam dan kemudian kita ngomongin ya bahwa ada keadaan gitu, kayak kalau dia kakinya kebaikan, maka Allah akan bersihkan kakinya. Tapi kalau dia sering melakukan kemaksiatan, maka kakinya akan bersihkan. Apa? Boleh apa? Terakhir ketika tadi kita bahas terkait dengan sirat, kemudian ada haulun nabi atau ini syafaat dari nabi. Ini akan berdasarkan dengan syafaat, ada syafaatul uzma, yaitu syafaat yang diberikan oleh para nabi dan rasul kepada para pengikutnya gitu ya. Nabi Adam memberikan syafaat kepada sahabatnya, kepada anak-anaknya. Kemudian Nabi Nuh memberikan kepada sahabat-sahabatnya, Nabi Isa dan Nabi Muhammad juga memberikan kepada hamba-hamba yang terbaik gitu ya. Dan kemudian ada juga syafaat yang diberikan Allah kepada umumnya gitu, yaitu kalau orang beriman gitu ya, secara keseluruhan. Nih syafaat Allah kepada orang beriman seperti apa? Kalau dia seorang yang muslim,
kemudian dia melakukan kemaksiatan, maka dia mencurahkan dulu. Tapi Allah pasti janjikan gitu ya, orang yang muslim kemudian dia masuk ke dalam neraka pasti akan kembali ke dalam surga gitu. Karena dia ada hitungannya bahwa dia akan suatu saat bersih karena dia seorang yang beriman. Dan ketika seseorang itu melakukan amal gitu ya, kebaikan itu melebihi daripada keburukannya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga gitu, tanpa harus dicuci terlebih dahulu. Nah, ini yang berbeda antara pemikiran Mu'tazilah dengan kita Ahlussunnah. Karena orang Mu'tazilah percaya orang yang melakukan sebuah dosa besar itu pasti abadi di dalamnya. Nah, jangan sampai kita pikir kayak gitu. Dan ketika kita sampai di momentum ini, maka kita akan sampai di ujungnya. Prosesi hari kiamat itu tidak akan berhenti ya, kecuali sampai tujuan akhir itu adalah surga dan neraka. Dan ketika kita sudah masuk ke dalam surga dan neraka, maka ya tadi itu sudah hasil akhir dari apa yang sudah kita selama ini ikhtiarkan selama berada di dunia. Semoga teman-teman semua nanti ini akan ada waktu sekitar 15 menit ya untuk sesi tanya jawab. Silakan teman-teman bebas mau tanya apa, fikih, akidah, sirah ataupun pemikiran itu filsafat dan segala macam itu silakan aja, kita pakai waktu untuk diskusi. Itu pembahasan kita terkait dengan kiamat. Alhamdulillah teman-teman semua selama 2 sesi ini kita sudah membahas dari alamatul kiamat sampai yaumul qiyamah langsung. Semoga teman-teman semua bisa memahami dan mendapatkan scoop yang sangat luas terkait bagaimana sih proses kiamat itu, mulai dari bagaimana kita prepare sampai pada akhirnya kita tahu secara detail gitu hari kiamat akan berjalan seperti apa. Dan semoga Allah melindungi kita dari segala macam semoga melindungi kita semua dari fitnah kiamat, fitnah kubur, fitnah barzakh, segala macam fitnah. Dan semoga Allah melindungi diri kita sebagai pribadi yang dekat kepada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW dan menjadikan kita dan meridhoi kita agar masuk ke dalam surga kelak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ya boleh tanya jawab ya, tanya jawab kalau mau. Foto dulu. Sambil rapi ya, sambil rapiin. Di sini anjing. Sambil rapiin. Nice. Belakang. Sambil rapiin. Sembarangan. Kalem. Ulti kecek. Ini siapa nih? Oh iya, ada 17 penonton. Welcome teman-teman. Welcome. 18. Ada Kak Kentung, Kak Inara, Maya Trizelsi, Bang Resna, Aura Baraya, Lupa Hijrah Jernih, Hehe, Ezra, Syakur. Ada Syakura. Farhan Fakih, siapa Farhan? Wahyudi, Ripa, Happy Decoration. Welcome semuanya yang di live TikTok. Yang di Roblox, yang di Discord kita shout out dulu. Di Discord ada banyak ya, Agit, Ajit, Aran, Aya, Simo, Enau, Mau, Gula, Pam, Ribon, Rin, Semi, Zize, Wishlin. Di Roblox kita ada, di Roblox ada siapa aja nih? Ada banyak banget. Ini apa ya? Submit berkali-kali. Admin kah? Oh ini 100.000 gini, banyak banget. Sini. Boleh lagi. Siap apa yuk? Siap. 1, 2, nah ya. Yang apa ya? 1, 2, 3. Oh, potong. Nah, ulang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang semuanya dance ya. Kita dance apa yang bagus. Ya, biar ada posenya. Nah ya. Nah itu Gula nama dance apa itu Gula? Itu biar ada posenya. Enggak apa-apa. Apa itu ya namanya? Apa sih itu namanya? Baby dance. Oke. Ngasih. Sekali terakhir. Ini Kak siapa nih? Nggak kelihatan. Kak Elisa. Naikkan Kak. Jangan di situ, itu pinggir banget asli. Kepotong. Nah.
Ini Cimimo geser, ngalangin Cimimo geser. Udah kebuka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ya yang mau tanya jawab kita sampai jam 10 ya. Jam 10 kita ekstrim. Ada nih. Asik. Ustaz, tolong jelasin perihal kenapa laki-laki diperbolehkan menikah wanita lebih dari satu doang, Ustaz? Kayak alasannya terbelakang tentang hal lainnya. Merokok. Siapa merokok? Ya udah enggak apa. Kalau paling kalau gue import ini camper yang mana kayak camper lawan tadi ya. Yang camper lawan apa? Camper. Camper. Jambu. Ya. Nah, ya, pegal-pegal. Jember. Ya. Hikmah kenapa pada akhirnya laki-laki kemudian dia diperbolehi menikahi lebih dari 4 istri, itu karena kemampuan sang suami atau kemampuan laki-laki itu untuk bisa memberi nafkah kepada istrinya. Dan ya memang itu pada akhirnya untuk ini loh, karena case zaman dulu adalah orang itu bisa punya istri di mana-mana, teman-teman. Orang itu bisa punya apa namanya, ya tadi karena sebelum ada syariat Islam, jadi orang semerta-merta untuk kayak ya nikah sana sini, beranak sana sini gitu ya. Jadi nggak ada peraturan yang jelas terkait dengan pernikahan. Sampai akhirnya kemudian Islam itu datang dan mencerahkan terkait dengan Arab pada saat itu. Sehingga ketika Arab itu pada akhirnya didatangi oleh apa namanya Islam, maka tergambar dengan jelas bahwa ya tadi itu ada pengurangan walaupun sampai akhirnya di angka 4 yaitu ini apa maksimalnya, tapi itu seenggaknya meminimalisir dari terjadinya yang sangat marak pada saat itu adalah perzinahan. Kemudian 4 itu juga bukan yang utama, tapi yang sebenarnya utama adalah menikahi satu orang sampai kemudian dia bisa taat gitu sama ya satu sama lain gitu sampai akhir hayatnya. Kalau misalnya dia bisa lebih gitu ya, bisa lebih 2, 3, sampai 4 gitu ya. Kalau misalnya dia bisa lebih dari 2, 3 atau 4 itu tergantung gimana dia bisa adil atau enggak gitu. Tapi memang yang dianjurkan adalah yang satu dulu. Ustaz izin outbound. Iya, semangat Kak. Kangen Asyifa nggak Bang? Kangen banget pasti jujur. Lo udah nyampe puncak banget. Gitu. Pertama dari kemampuan sang suami ya, artinya laki-laki punya kemampuan itu untuk bisa menafkahi para perempuan gitu ya. Beda kalau satu perempuan juga. Dan kemudian ini ada di permainan nasab sih. Nasab itu dihitung berdasarkan laki-lakinya. Kalau yang ya tadi misalnya dia istrinya banyak, misalnya suaminya banyak itu bahaya itu. Nggak ketahuan siapa yang jadi apa namanya donatur ini ayah. Sementara itu siapa yang ketahuan. Ya kasih sih. Nah itu lu mau minum Bang Niko? Ambil. Bang Niko, lu tadi ke kamar itu? Aku komentarin teman kebaca sorry ya. Dolim. Ini Saya tolong jelasin surat Al-Baqarah dengan perihal yang baik. Langsung Apa bagian mana yang mau di terus aku tergelas gua. Iya, Gua udah diimbain. iya enggak. Al-Baqarah tuh luas, guys. Saran Al-Baqarah tuh gitu, isinya nggak kebaikan di semua. final kan, enggak kan? Langsung dari awal. Ayo kalau mau nanya langsung on mic juga nggak apa-apa. Oh, BO3, iya BO3. Iya. Ya bebas, kalau gua ikut aja, cuman dari yang lain mungkin ada masukan. Saat izin keluar istri balik ke BC. Iya aman. Lawan. aman. Hatur nuhun sami-sami. Sehat-sehat Bang Men. Yuk yang mau makanan disukai nanti apa tuh? Timur. Oh iya. Tetap izin pamit dulu besok lagi kerja. Iya, semangat ke Profi. Semangat banget. Mau tanya Ustaz, itu kiamat itu merdeka negara Palestina? Enggak. Ini ada beberapa bahas berkali kemarin. Palestina merdeka, mau Palestina merdeka, mau Israel mau apa ya kita berdoa semoga Palestina merdeka ya. Kita prihatin atas kejadian Palestina yang sudah sekarang ini, termasuk orang yang pro dengan Palestina ya, jangan sampai tahun besar atau apa. Saya sering membagikan di Instagram ini terkait dengan negara Palestina, tapi itu bukan jadi indikator apakah kita mendekati dari kiamat atau enggak, karena nggak ada hadis yang kemudian itu jelas menjelaskan terkait bahwa kalau sampai akhir kiamat Palestina itu merdeka atau kembali di tangan Muslim,
maka itu akan terjadi khianat. Zaman dulu juga udah pernah dipegang Palestina bersama kita gitu. Ya kenapa ya, dan semacamnya lah, itu hoax. Jika di dunia laki-laki menikah lagi karena istri pertama meninggal, apa ada istrinya? Nah, ini ada yang bilang gini, ketika menikah gitu ya, istri pertama atau istri kedua, maka dipertemukan sama siapa? Ada yang bilang, terus saya sebenarnya menjelaskan bahwa kita akan dipertemukan dengan istri yang paling dicintai gitu. Bisa istri yang pertama, bisa istri yang kedua gitu. Emang ini sebenarnya kayak nggak adil gitu, tapi itu justru yang menurut aneh kayak jawabannya dia seenggaknya menjawab gitu, kayak dia dipertemukan dengan istri yang kemudian dia benar-benar cintai secinta-cintanya gitu. Maka nanti kalau salah satu di antara yang lain gitu ya, bisa jadi nanti akan lebih aneh, nggak tahu ya, aneh takut salah gitu jawabannya, tapi kenapa negara Arab tidak bisa bantu Palestina, Pak Ustadz? Nah ini menarik nih, teman-teman harus belajar namanya geopolitik. Geopolitik itu adalah bagaimana mengetahui politik yang ada di dunia ini. Jadi dalam geopolitik itu, geografi politik akan ada yang kemudian kita sebut sebagai wilayah-wilayah ataupun sektor-sektor bagaimana Palestina itu dibagi. Ada 3 lingkaran gitu. Lingkaran pertama yang sekeliling Palestina itu kayak Malaysia, kayak Mesir dan segala macam yang di sekelilingnya gitu ya. Terus ada lingkaran kedua Arab Saudi, Emirat, Yaman dan semacamnya. Dan lingkaran ketiga ya kita gitu sebagai yang di luar dari zona tersebut. Nah, kenapa pada akhirnya negara Arab nggak bisa bantu? Karena tadi ada kaitan dengan diplomatis. Kalau misalnya ada salah satu negara Arab yang ikut berperang, maka semua orang gitu ya, semua orang itu pasti akan harus ikut berperang gitu. Ya kalau misalnya Saudi menyerang Israel, akan ada banyak sekali yang harus dikorbankan. Israel nanti diserang sama Israel didukung sama Amerika akan menyerang Arab Saudi, dan akan ada terjadi perang besar yang ketiga gitu. Perang besar ketiga ya, perang dunia ketiga. Terus gimana kalau pria ngomong aku punya istri kalau di rumah, kalau di luar jomblo, itu bahaya itu dosa berat, dosa besar. Karena itu dia menyembunyikan fakta bahwa dia punya istri, dan itu memudahkan dia untuk bisa melakukan perselingkuhan. Apakah negara-negara Arab yang sudah mulai subur atau yang ya betul, kalau itu benar, itu tanda kiamat. Kalau misalnya tanaman subur itu iya tanda kiamat. Ustaz, kiamat kan orang yang sudah meninggal nggak akan bangkit lagi. Kenapa mbak itu disensor ya? Band itu disensor, kalimat band. Nah itu mereka kemana Ustaz? Apa yang sudah jelas tetap di akhirat. Nah gini nih, ini menarik. Gimana caranya ya kita tahu gitu ya? Gini teman-teman, ketika seseorang yang udah meninggal, orang yang dia sudah masuk ke dalam alam barzah duluan, ini udah dibahas di Quran, dia akan berada di satu tempat yang kalau misalnya dia amalannya baik, dia bisa jawab kayak man nabiyuka madinuka, kita jawab ya Allah Rabbi Muhammadu Nabi Rasuli wal Islamu dini, maka kita akan masuk ke dalam satu tempat yang itu Allah sudah siapkan para penghuni alam barzah. Jadi mereka akan disambut di sana sama orang-orang yang sudah meninggal duluan. Tahu nggak kenapa akhirnya para sahabat gitu yang minta dimakamkan di sebelah gurunya, di sebelah istrinya atau di sebelah orang yang mereka cintai gitu ya? Karena nanti pada ketika mereka meninggal, mereka akan dipertemukan di dalam alam kubur itu. Karena orang-orang yang meninggal nanti akan disambut di dalam alam kubur kayak ini udah ada yang datang nih. Nanti yang di dalam kubur akan menyambut kayak welcome. Gimana, ada cerita apa, ada update apa terbaru di dunia ini sekarang gitu. Nah itu jadi mereka akan ada di satu tempat yang itu sudah disiapkan khusus di dalam alam barzah. Iya sama-sama Kak Bani. Terus tadi kalau misalnya orang yang dia melakukan maksiat, ketika ditanya man robuka mana di kamadinuka nggak bisa jawab, dia akan dipentung pakai hammer, palu besi yang sampai satu bunyinya itu sekali pukulan itu akan kedengaran seluruh makhluknya dari. Selain Nabi, apa semua bakalan merasakan panasnya neraka dulu, Ustaz? Enggak. Ada orang-orang yang bisa langsung masuk dalam surga. Dan nongkol di sini anjing. Emang agak ngeri banget sih. Masuk 2026 nikah, Ustaz. Amin ya Allah. Terus jamaah. Nice pocong. Pocong nanya apa pocong?
Pocong aja join kajian, kamu kapan kelas? Makasih Ustaz. Entot. Nah, Banglah. ya. Wah, sudah habis waktunya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan. Tolong kalian kasih saran ya, kajian di mana? Kajian di mana? Kalau kajian seru, insya Allah kita fish itu berisik suara mancing kan sih? Ya nggak gula? Tapi nggak bisa. Gula. Tinggalin Bang Malik, masih dimajin, tinggalin. Sampai chat aja. Kajian di UI dong. Nih. Nah, ini mancing, Sarah mancing. Sarah mancing. Baik, gua bilang. Mau berisik kalau ya. Ini ada satu lagi pertanyaan. Makasih Ustaz. Ini Amin. PYX. Doain ya semoga bisa beli komputer biar nggak usah ke warnet. Iya. Insya Allah dikit lagi aneh udah kumpul. Bulan ini harusnya. Ya Allah. Insya Allah di UI. Sun. Nantikan UI ya, kajian di UI. Tolong UI, salam UI ataupun LDF yang ada di UI undang saya. Bercanda. Semangat Zat. Amin. Tahun depan berangkat Jepang. Amin. Hell terus. Di map pribadi aja. Siapa? Mau datang kalau Ustaz ke UI. Boleh. Aneh di UI. Ntar gue undang ya bang. Iya ada si ini ya. Boleh. Serius, undang aja. Ngeri juga. Boleh. Ditunggu ya undangan. Nomor WA-nya ada kan? Wah, mancing anjing taruh. Di map pribadi aja Tat. Semua user punya map pribadi. Oke. Insya Allah nanti kita Di atur ya. balik itu. Untuk fish it. Tapi kan fish it harus sambil mancing. Kalau nggak sambil mancing nggak kedengeran. Oh, kata gua di balik situ. Ke masjid Al Blok, ngaji blok ya. Ini sering dulu, zaman dulu. Atau kalau yang mau ketemu langsung juga aneh di UIN sering kok. Ini. Itu yang ulama misor. Aneh cukupkan sekian. Sampai bertemu di pekan depan. Saya beri taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syukran teman-teman semua.